Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Kali ini aku mau bahas beberapa update Serie A. Tenang, kali ini nggak ada April Mopan ya. Sekarang berita nyata dan aku mau bahas sedikit juga preview pertandingan Inter lawan Empoli dini hari besok. Oke, yang pertama dari Arnautovic ini. Arnautovic bisa meninggalkan Inter musim depan. Sebenarnya ini kan bukanlah hal yang mengejutkan ya. Inter sebenarnya kalau bisa dibilang Inter itu kayak panik buying beli Arnautovic karena awalnya kita nyari siapa namanya itu yang strikernya Amerika tapi akhirnya mahal banget sampai 40 juta. Aduh, sudah di ujung lidah tapi ya itulah pokoknya yang orang hitam itu kawan-kawan pasti ngerti yang aku maksud. Toto itu kemahalan terus Inter nggak jadi beli Pavard, akhirnya Inter panik ya biar ada aja striker, akhirnya di sign lah Arnautovic. Nah Arnautovic sendiri dibeli oleh Inter itu kalau nggak salah 10 atau 14 juta, itu kontraknya 2 tahun. Nah 2 tahun ini gajinya sekitar 3 juta, 3,5 juta itu. Cuman masalahnya adalah begini, Arnautovic sebenarnya tidak jelek, tapi masalahnya adalah ada suatu momen-momen di mana dia bermainnya itu jelek. Kemudian ada momen di mana dia jadi anggaplah semacam pahlawan Inter. Contohnya saat lawan Atletico Madrid, dia kan nyetak gol satu-satunya kemenangan. Tapi sebelum itu kan dia membuang banyak sekali peluang. Makanya ini kayak mixed feeling lah kalau ada orang ini, kalau orang jatuh cinta, I miss you but I hate you kayak gitu. Nah akhirnya Inter dikabarkan siap melego Arnautovic musim depan. Ya kalau aku sih, kalau dia ada ya syukur, kalau enggak ya enggak. Oh ya satu lagi masalahnya dia sering injury. Itu sih jadi alasan utama untuk Inter, ya udah mending cari striker lain saja. Nah, yang kedua adalah ini target Inter berikutnya adalah Inter Milan siap untuk mengambil ini Hermoso. Nah, Hermoso akan tersedia secara free musim depan dan kawan-kawan sudah tahu pasti bahwa Inter itu sangat suka dengan pemain-pemain yang free transfer. Saat ini dia berusia 28 tahun dan direncanakan akan menjadi penggantinya si Acerbi. Nah, kabarnya De Vrij akan tetap dipertahankan tapi Acerbi akan dijual musim depan. Sebenarnya kontrak Acerbi itu kalau nggak salah masih sampai 2025. Cuman ada beberapa masalah yang membuat Inter mempertimbangkan kembali. Pertama ya karena Acerbi kan sudah tua, bagaimanapun juga dia sudah berapa 36, tahun depan kan sudah 37. Kemudian ada juga masalah ya heboh-heboh rasis ini. Walaupun Inter tidak menyalahkan dia bahwa bilang wah kamu itu rasis, enggak. Tapi ada juga yang dilaporkan bahwa Inter tidak suka dengan cara Acerbi menghandle masalah itu. Dianggap komentar Acerbi itu kayak kurang bijak, malah bikin kompor tambah beleduk. Misalnya pada saat ini yang dia diwawancara ketika dipulangkan dari Italia itu kan, Juan Jesus kan sebenarnya bilang bahwa wah kami tidak akan memperpanjang, tapi gara-gara dia ngomong enggak aku nggak rasis, jadi besar masalahnya. Walaupun sebenarnya ya wajar aja sih, karena kan at least dari sudut pandang dia ngerasa dia nggak rasis. Tapi sudahlah, ini maksudku begini, Acerbi itu bagus banget, tapi kalau kita kehilangan Acerbi ini bukan perkara besar gitu aja sih. Kalau memang dia harus dijual ya dapat 3 juta atau berapa 2 juta lumayan kan. Nah setelah itu ada berita lagi Oktri. Ini muncul lagi berita yang aneh bahwa katanya bersedia Oktri. Padahal sebelumnya dibilang bersedia, kemudian dibilang wah nggak mau karena sudah nemuin pembeli kan. Tapi sekarang dibilang bersedia lagi. Tapi ada satu condition. Apa itu conditionnya? Nah, menurut Gazeta, Oktri telah meminta Suning untuk sebuah komitmen tertulis bahwa mereka akan menjual Inter dengan deadline tanggal tertentu gitu. Kalau mereka ingin deadline-nya ini di-extend. Nah, itu intinya. Jadi intinya bahwa dari Oktri itu mereka sadar bahwa nggak mungkin si Suning ini bisa bayar. Jadi satu-satunya cara mereka supaya bisa melunasi utang itu adalah kalau mereka mau menjual Inter Milan. Sehingga oke, aku kasih kamu tak extend waktunya, tapi syaratnya sebelum tanggal ini kamu harus bisa menjual si Inter Milan. Kalau misalnya anggaplah tanggal 17 Agustus 1945
Misalnya kalau misal 17 Agustus, maksudnya gini, sekarang diperpanjang tapi syaratnya 17 Agustus, sebelum 17 Agustus kamu sudah harus ngejual Inter Milan. Nah, kalau sebelum 17 Agustus ternyata Inter Milan belum dijual, maka ya udah dibatalkan ininya yang diperpanjang sebelumnya, misalnya diperpanjang berapa gitu. Nah, aku sih nggak apa, ya udah jual-jual aja, nggak apa. Yang penting jangan pengusaha dari Amerika, itu aja sih semoga. Kalau pengusaha dari Rusia oke, dari Arab apalagi. Nah, kemudian berikutnya adalah ada kabar tentang Bento. Ini sebenarnya sudah sejak 3 hari yang lalu muncul nama Bento ini. Bukan sekedar muncul, tapi bahkan munculnya itu sangat, wah ini kiper sedang diperebutkan sama Inter dan Chelsea kalau nggak salah lagi satu ya. Nah, masalahnya begini, Bento itu dia memiliki release clause itu 60 juta. Walaupun nilai dia nggak sampai 60 juta. Kalau aku perkirakan sih mungkin paling 20 segitu. Nah, kabarnya si Atletico Paranaense ini tidak mau bernegosiasi kecuali ada penawaran minimal, ingat minimal 15 juta. Berarti dia mungkin ya sama seperti yang aku bilang, target mereka jualan itu sekitar 20 sampai 25 juta. Kalau melihat dari highlightnya, kemampuan dia, refleks dia, kemampuan dia menerima bola, ikut bantu-bantu build up, sepertinya 25 juta, 20 juta itu sebuah harga yang sangat layak. In short, kalau kita bandingkan misalnya antara Bento ini dengan dengan Kang Emil Mulyadi, si Audero, kayaknya sih bagusan Bento. Tapi kayaknya ya, sekali lagi aku nggak bisa komentar terlalu wah pasti lebih bagus, nggak bisa, karena ya ngelihatnya cuma di highlight aja, itu pun susah dinilai begitu sih bro. Nah, berikutnya adalah jeng kita mulai memasuki berita soal bukan berita apa, pertandingan Inter lawan Empoli. Ditengarai bahwa Inzaghi siap menurunkan pemain-pemain terbaiknya karena Inter sudah tersingkir dari Liga Champions, Coppa Italia juga udah enggak, Supercoppa juga udah lewat. Sehingga setelah ini Inter tidak akan terlalu menghadapi banyak pertandingan ya, paling seminggu sekali, atau kalau memang nggak ada Liga Champions ya bisa jadi seminggu 2 kali kayak gitu. Sehingga ya gaspol. Ini beda situasinya dengan ketika Inter lawan Napoli. Waktu itu kan cuma berselang 3 hari setelah Inter benar-benar berjibaku 120 menit bertanding lawan siapa namanya itu, Atletico Madrid. Nah, lawan Empoli ini kan walaupun memang banyak pemain Inter yang main di timnas, tapi kan sudah kapan terakhir ada pertandingan timnas ya? Sudah 5 hari kayaknya, apa 4 hari. Ya intinya Inter siap turun dengan kekuatan terbaiknya. Prancis superstar, kok kayak bahasa Inggris. Superstar dari Prancis yaitu belum superstar sih kayaknya si ini ya, si Thuram. Anyway, bintang Prancis Thuram, dan superstar dari Argentina si Lautaro bisa dipastikan akan jadi starter. Nah, sebelum kita lanjut bahas ini, aku mau kawan-kawan kalau lihat di sini ada mana ini? Nah, ini. Nah, ini. Kalau kawan-kawan tertarik dengan merchandise yang berbau Inter seperti ini, kawan-kawan bisa mengunjungi toko Ngomin di Ciptaloka. Ada mug, ada baju polo, ada baju kaos, ada yang tulisan-tulisan aneh, kemudian ada juga jam, ada tumbler. Silahkan, linknya aku sediakan di deskripsi video ini. Oke, dan kawan-kawan juga kalau ingin menjadi member, gampang sekali caranya, tinggal diklik di salah satu video Inter nih di bawah ini. Video Inter, salah satu video Ngomin di bawah ini ada tombol join atau bergabung. Klik saja. Nah, di sini ada 3 level member. Silahkan dipilih mana yang sekiranya dirasakan, wah kayaknya aku bisa ini. Oke, nah itu iklannya. Sekarang kita lanjutkan dengan pertandingan, preview pertandingan. Seperti yang aku bilang, Inter akan menurunkan kekuatan terbaik mereka dalam menghadapi Empoli. Inter memiliki 14 poin jarak dengan peringkat kedua di tabel Serie A. Ini sepertinya mereka sudah menjadi favorit yang sangat kuat untuk meraih titel Scudetto. Tapi
itu bukan berarti ini ada ruang untuk komplasensi, itu artinya leyeh-leyeh, santai dulu, tenang kayak gitu, nggak ada. Nah, untuk alasan ini Inzaghi tidak akan berpikir tentang rotasi skuad di pertandingan pertama setelah jeda internasional. Trio Alessandro Bastoni, Acerbi, dan Pavard akan menjadi starter di belakang. Di flanks itu maksudnya sektor sayap, akan ada duet internasional, duet tapi berseberangan gitu. Di Marco di kiri, dan tentunya Darmian akan menjadi starter di kanan. Kemudian di lapangan tengah, trio Barella, Hakan, dan Henrik Mkhitaryan akan jadi starter juga. Dan tentu saja di depan Lautaro Martinez akan memimpin bersama Marcus Thuram. Nah, kalau kita lihat dari prediksi bola ini, ada hal-hal yang menarik yang ingin aku catat adalah kalau dari segi rekor, jelas rekor kita lebih bagus dibandingkan Empoli. Tapi jangan lupa bahwa kita pernah kalah lawan Empoli pada 24 Januari 2023 1-0. Dan kawan-kawan ingat siapa yang ngegol waktu itu? Si Christian Aslani. Selebihnya kita menang 3-2, 1-0 yang di pertemuan pertama, kemudian 3-0 di musim lalu. Tapi kemudian ketika justru di kandang Inter di musim lalu itu kita kalah 1-0 yang aku bilang tadi. Kemudian di 2 musim lalu kita ini di leg kedua 2 musim lalu. Sorry, aku salah ngomong ini. Ini kan pertemuan di musim ini musim lalu leg kedua. Nah, ini adalah mestinya ini adalah leg pertama ya. Ya, leg pertama. Kok bingung jadinya aku? Ya, ini leg pertama. Ya betul, berarti ini leg pertama dari musim lalu. Oke, betul ya, leg pertama dari musim lalu kita kalah 1-0. Kemudian kalau dari rekor pertandingan, 5 pertandingan terakhir, kawan-kawan pasti sudah tahu lah, menang 3 kali, kemudian kalah lawan Atletico Madrid, Inter, dan seri lawan Napoli. Sementara Empoli seri menang kalah. 3 pertandingan beruntun mereka kalah di terakhir ini. Yaitu mereka seri lawan Fiorentina, hebat juga bisa seri lawan Fiorentina, kemudian menang lawan Sassuolo, kemudian habis itu ya kalah 3 kali lawan Cagliari, lawan Milan, dan lawan Bologna. Ini sih ya tim kuat semua sih, Bologna, Milan. Jadi ya wajar. Bahkan mereka kalah cuma 1-0 di kandang Milan. So not bad ya. Not bad di dalam artian ya bener, Inzaghi nggak boleh leha-leha. Harus benar-benar menganggap Empoli ini bukan tim papan bawah gitu sih. Nah, ada beberapa statistik yang menarik. Ini aku sebutkan saja langsung. Inter selalu menang tanpa kebobolan dalam 2 laga terakhir versus Empoli. Yang tadi aku sudah sempat 0-1, 0-3, dan ini aja kalah 2 laga terakhir yang dibilang. Pinter dia bukan 3 laga terakhir, 2 laga terakhir aja yang diambil. Kemudian Inter tak terkalahkan dalam 23 laga terakhir di Serie A. Ya ini, terakhir kita kalah di Serie A kan lawan Sassuolo itu aja. Kemudian Inter mencatatkan 7 clean sheet dalam 10 laga kandang terakhir di Serie A. Wow, 10 laga kandang terakhir 7 clean sheet. Ya, kemarin gagal clean sheet lawan Napoli itu kan. Empoli sebaliknya baru menang 6 kali di Serie A musim ini. Baru menang 6 kali. Empoli selalu kalah tanpa bisa mencetak gol dalam 3 laga terakhir di Serie A. Artinya apa? Artinya ya lini serang Empoli tidak terlalu bagus. Semoga ini kan sudah double keuntungannya kita. 1, kita punya pertahanan terbaik di Serie A. 2, lini serang atau serangan Empoli itu tidak terlalu bagus. Ya semoga bisa mendapat hasil positif kan. Kemudian Empoli selalu kalah 0-1 dalam 3 laga terakhir di Serie A, yakni lawan Cagliari, AC Milan, dan Bologna. Tadi aku sudah sempat bahas. Bologna itu tim kuat, Milan itu tim ya kuat lah, bisa dibilang mereka ada di peringkat 2. Jadi walaupun kalau aku ngeliat pertandingan Milan itu nggak terkesan ya, Leo-sentrisnya semakin kelihatan lagi, tapi tetap Milan adalah Milan. Bukan kebetulan, menurutku bukan kebetulan mereka ada di peringkat 2 Serie A. Begitu. Kemudian Cagliari ini kadang kuat kadang enggak gitu sih bro. Nah, kalau di prediksi ini skor akhir mereka memprediksi 2-0 Inter menang lawan Empoli. Ya sepertinya ini prediksi yang masuk akal.
Seperti yang aku bilang tadi bahwa pertahanan Inter adalah yang terbaik di Serie A. Serangan Empoli itu tidak terlalu mengesankan, maka kemenangan dengan clean sheet bagi Inter sepertinya bukan hal yang mustahil. Kalau kita lihat sekarang Empoli mereka ada di peringkat 17. Ini kayaknya masih zona degradasi ya. Apa 3 aja yang degradasi, aku lupa. Intinya mereka punya nilai yang sama dengan Frosinone. Kepleset dikit mereka ya disalip. Dan sorry, Empoli kan baru main 29 kali sedangkan Frosinone udah 30 nih. Tapi yang menarik adalah mereka itu baru mencetak berapa gol ini? 22 gol. Berbanding dengan Inter yang mencetak 71 gol. Berarti jumlah gol Inter itu lebih dari 3 kali lipatnya Empoli. Semoga tidak terjadi hal yang aneh-aneh. Semoga Inter bisa membungkus pertandingan. Ya nggak usah lah kemaruk gitu. Yang penting menang 2-0, 1-0 nggak apa. Yang penting sudah 3 poin. Aku nggak peduli dengan rekor inilah rekor itu. Yang penting 3 poin gitu aja. Gimana, setuju nggak? Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.